Weekend bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Sri Mulyani maju mundur, Bung Firdaus ya. Jadi perdebatan-perdebatan di kabinet, terutama di sektor ekonomi yang juga menyangkut Erlangga Hartarto juga, dan di Bappenas misalnya, masalah pertumbuhan 8% atau secara realistis 5% misalnya, inilah memberi sebuah kegalauan dari Sri Mulyani, dan Sri Mulyani tentunya punya hitungan-hitungan teknokrasi tentang itu, dan Sri Mulyani sepertinya dikasih target 8%, dia buang badan Firdaus, dan ada isu tentang mundurnya Sri Mulyani setelah Lebaran. Iya, Bung Meldi. Kita lihat gosip atau apa ya, omongan publik begitu terkait keinginan atau prediksi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mundur dalam Kabinet Prabowo ini masih menjadi bola liar, Bung Meldi. Perdebatan apakah Sri Mulyani akan mundur atau tidak begitu ya. Kemudian kenapa dia mundur? Kemudian publik coba mengkaitkan dengan beberapa performa terutama di awal tahun 2025 ini misalnya terkait dengan APBN. Dan ternyata misalnya kalau kita lihat dalam laporan terakhir yang sempat tertunda-tunda pelaporannya karena biasanya itu disampaikan dalam dokumentasi atau publikasi APBN kita setiap bulan, kita bisa akses di websitenya Kemenku, di Kementerian Keuangan begitu ya. Ya, pada publikasi beberapa waktu yang lalu Kementerian Keuangan mengatakan ternyata performa negara, keuangan negara di dalam 2 bulan Februari dan Januari, Januari dan Februari 25 itu mengalami defisit, Bung Meldi, gitu ya. Dan itu dibandingkan dengan tahun lalu itu agak berbeda, gitu, agak merah gitu. Dan salah satu penyebabnya adalah satu misalnya penerimaan negara terutama dalam perpajakan itu mengalami penurunan yang agak gratis kalau kita bandingkan dengan tahun lalu selama periode Januari Februari gitu ya. Kemudian yang kedua, defisit ini juga disebabkan dari membengkaknya belanja, walaupun pemerintah di awal tahun mengatakan ada efisiensi, pengetatan belanja dan segala macam. Pertama untuk belanja-belanja program popularitas gitu ya, termasuk juga jatuh temponya untuk pembayaran bunga utang Indonesia begitu. Dan inilah yang membuat misalnya performa APBN pertama di 2 bulan awal 2025 ini mengalami bleeding yang cukup mengkhawatirkan, Bu. Kemudian kalau kita lihat dampak dari itu nampaknya kita lihat bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan merasakan begitu besarnya beban dalam pengelolaan fiskal begitu ya. Kemudian dan ini yang bisa menjadi salah satu penyebab misalnya gosip, munculnya gosip atau diskusi atau perdebatan rumor Ibu Sri Mulyani akan mundur gitu. Tetapi kalau kita mau coba tarik ke belakang lagi misalnya bahwa relasi Ibu Sri Mulyani dengan Pak Prabowo gitu ya tidak hanya dalam konteks misalnya sedikit bersih tegang itu tidak hanya ketika di kabinetnya Prabowo tapi juga di arahnya kabinetnya Pak Jokowi begitu ya. Bagaimana Ibu Sri Mulyani atau SMI yang dikenal sebagai orang yang sangat ketat dalam pengelolaan fiskal misalnya itu banyak memberikan atau tanda kutip ya membatasi belanja-belanja untuk kepentingan pertahanan pada waktu itu misalnya belanja-belanja yang notabene tidak terlalu prioritas misalnya gitu. Dan apakah juga performa yang sama juga dirasakan pada pemerintahan Prabowo di mana Ibu Sri Mulyani kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan begitu ya. Target yang terlalu ambisius tidak didukung oleh polisi dan kebijakan makro gitu ya, termasuk dalam praktek-praktek di level mikro di kementerian lembaga misalnya. Itu yang membuat misalnya seperti yang Bu Meli katakan tadi, mengejar target 8%, mengejar penerimaan pajak begitu ya. Pada satu sisi korteknya tidak siap, kemudian juga lemahnya kepercayaan publik misalnya terkait integritas dan sistem misalnya. Dan itu yang membuat semacam bergemuruh atau dilema di hati seorang menteri keuangan. Dan kalau dilihat seperti itu misalnya, memang bisa menjadi salah satu alasan misalnya bahwa Kementerian Keuangan atau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa apa yang ditugaskan kepadanya menjadi suatu beban yang berat begitu ya, karena tidak adanya sistem konsistensi, kemudian tidak adanya komunikasi dan integritas di antar kementerian dan lembaga dalam level kebijakan misalnya. Dan itu menjadi salah satu pembenar begitu ya. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat, mungkinkah Ibu Sri Mulyani mundur gitu ya di dalam pemerintah Prabowo? Kemudian kalau dia mundur apa dampaknya? Terutama dalam memberi jaminan kepada pasar, memberi jaminan kepada publik terkait pertumbuhan ekonomi atau investasi dan segala macam. Karena sekali lagi, Ibu Sri Mulyani akan memberikan dampak sentimen negatif yang sangat kuat pada pasar, baik itu investasi ataupun kepercayaan publik kepada makro fiskal Indonesia, ataupun juga dalam konteks ekonomi yang lebih luas, Bu Meli. Jadi saya pikir perdebatan ini akan menjadi pertimbangan besar di dalam kabinet Prabowo atau Presiden Prabowo sendiri misalnya. Apakah memang benar Ibu Sri Mulyani akan dimundurkan atau diganti atau di reshuffle gitu ya? Atau kalau tidak hanya sekedar rumor saja, itu yang harus segera dijawab atau diberikan kepastian kepada publik, Bu Meli.
Mundurnya Sri Mulyani, Bung Pros, yang merupakan figur yang dipercaya oleh pasar misalnya. Ini adalah sebuah tantangan juga bagi Prabowo mencari pilihan-pilihan orang lain yang sangat disukai pasar juga. Pilihan-pilihannya tentu banyak ya, ada Khatib Basri, ada Mari Pangestu, ada dan macam-macam. Dan pilihan Thomas Jiwandono adalah bukan pilihan yang bisa membangun kepercayaan pasar. Sehingga Prabowo harus realistis dalam pergantian Sri Mulyani ini atau mundurnya Sri Mulyani untuk melihat siapa figur yang kuat, yang cocok untuk posisi Menteri Keuangan, Bung Firdaus. Iya, kalau kita berkaca, kalau kita berandai-andai, seandainya memang keinginan atau munculnya rumor Ibu Sri Mulyani benar adanya, begitu ya, bagian dari reshuffle kabinet, maka harus ada beberapa hal yang jadi catatan untuk pemerintahan Prabowo. Pertama, dalam konteks mengejar target penerimaan atau target performa ekonomi dan fiskal, Bung Medi. Bahwa pemerintahan Prabowo nampaknya harus lebih realistis dalam mengejar penerimaan. Di tengah ketidaksiapan sistem, di tengah misalnya regulasi dan kebijakan yang maju mundur, begitu ya, di tengah tidak terbangunnya integritas atau kepercayaan publik terhadap performa kabinet pemerintahan, maka hal itu harus dibenahi. Kalau tidak, siapapun nanti penggantinya tidak akan memberikan dampak apa-apa dalam sistem ekonomi atau fiskal negara. Kemudian yang kedua, kalau memang Ibu Sri Mulyani akan diganti atau mundur misalnya, maka jabatan Kementerian Keuangan adalah merupakan jabatan profesional, jabatan yang berdasarkan performa dan kinerja, gitu, berdasarkan kompetensi, bukan jabatan karena kedekatan ke kanan atau saudara atau partai politik atau pendukung dalam pilpres kemarin, apalagi misalnya berdasarkan dari aparat militer dan polisi aktif misalnya, gitu ya, itu tidak akan diterima sama sekali oleh publik. Maka pemerintahan Prabowo atau Pak Prabowo sendiri harus bisa kira-kira memilih siapa pengganti yang bisa menumbuhkan seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, kepercayaan publik, kepercayaan pasar begitu ya. Bukan karena orang-orang yang dianggap bagian dari kolega dekat kekuasaan begitu. Dan kalau kita lihat walaupun di sana ada wamen yang merupakan kerabat Prabowo, saya pikir jauh yang apa ya, itu bukan merupakan jawaban. Tetapi kalau kita lihat profesional atau akademisi, mantan teknokrasi di Kementerian Keuangan, ada beberapa kandidat di sana gitu ya yang bisa menggantikan atau membawa peran seorang Sri Mulyani dalam membangun kepercayaan pasar begitu. Dan yang terakhir memang kalau kita lihat bahwa Kementerian Keuangan atau Sri Mulyani di tengah gonjang-ganjing pemisahan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara yang nampaknya juga masih terbengkalai tanda kutip, maju mundur begitu ya, haruslah kementerian yang punya strict atau konsistensi dalam ketegasan fiskal begitu. Karena kita lihat gitu ya, salah satu yang menjadi tantangan Ibu Sri Mulyani yang sampai saat ini kita rasakan adalah bagaimana misalnya kebijakan teknokrasi itu lebih banyak didasari oleh kepentingan-kepentingan populis gitu ya, bukan karena kepentingan prioritas teknokrasi dalam perencanaan anggaran, Bung Edi. Dan itu yang membuat Kementerian Keuangan kalang kabut di dalam mendesain APBN, di dalam menambal, menggeser begitu ya anggaran atau mata anggaran belanja begitu. Dan apakah itu juga menjadi salah satu soal besar? Iya, menurut saya seperti itu gitu. Maka paling tidak kalau memang harus diganti atau Ibu Sri Mulyani mundur, tiga hal itu harus menjadi perhitungan atau catatan utama dalam pemerintahan Prabowo di dalam membangun Kementerian Keuangan atau aspek fiskal dalam konteks makroekonomi. Kalau tiga-tiganya tidak bisa dijawab, maka tidak akan ada artinya dalam perubahan sistem fiskal atau perekonomian Indonesia, Bu. Pemulihan ekonomi yang paling fundamental, Bung Firdaus, adalah pemulihan dari sistem keuangan ya. Pemulihan dari market dan juga pemulihan dari para investor-investor yang dia membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan di Indonesia. Tentunya setelah itu baru bergeser ke masalah industri dan lain-lain. Ketika sistem keuangan kita di dipecundangi dengan hal-hal yang seperti yang terjadi dalam politik misalnya, ini juga akan memberikan kestabilan sistem keuangan berjalan buruk, Bung Firdaus, sehingga pemerintah coba harus mengambil jalan tengah bagaimana sistem keuangan ini berjalan baik dan paling ujung dalam sistem keuangan adalah membangun kepercayaan tidak hanya publik, Bung Firdaus, juga kepercayaan investor, dunia internasional, dan juga pemain-pemain lain di industri dan di pasar pasar keuangan dan juga sektoril, Bung Firdaus. Iya, betul. Membangun kepercayaan, membangun trust publik begitu ya, menumbuhkan animo akan kepastian hukum, itu yang masih menjadi PR utama pemerintahan Prabowo sekarang gitu ya. Paling tidak dalam beberapa bulan awal pemerintahannya. Publik tidak melihat ada satu yang pasti, satu yang konsisten begitu ya, satu yang secara nilai bisa dipegang atau satu yang menurut regulasi dan aturan itu ada. Dalam konteks regulasi misalnya, kita lihat banyak sekali revisi undang-undang, Bu Meldi.
revisi undang-undang yang strategis begitu ya. Dan itu menjadi pertanyaan publik. Kemudian yang kedua dalam penerapan program, adanya program yang direncanakan atau dijalankan, kemudian mendapat reaksi dari publik, kemudian itu dirubah oleh presiden sendiri gitu. Dan publik bertanya, kira-kira pemerintah ini punya program apa begitu. Tetapi sekali lagi memang gitu ya, mumpung masih seumur jagung pemerintahan ini begitu ya, artinya banyak catatan-catatan penting. Gitu. Catatan penting yang paling utama adalah bagaimana membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik bisa dibangun dengan integritas, dengan konsistensi begitu ya, dengan program-program yang sesuai dengan prioritasnya dan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kepercayaan publik bisa dibangun kalau misalnya anti korupsi, kemudian pengelolaan APBN yang ketat misalnya, itu bisa dijalankan. Tetapi kalau itu tidak dijalankan, ya ini akan menjadi salah satu bom waktu untuk pemerintahan Prabowo. Dan kita berharap pemerintahan Prabowo punya catatan besar, punya pembelajaran besar di dalam 4 bulan pemerintahnya, Bu Meldi, dan itu akan menjadi sebuah catatan penting di dalam melakukan perbaikan, gitu, merevisi rencana program atau kegiatan, termasuk dalam merevisi atau melihat kira-kira performa para pembantu Presiden Prabowo. Apakah ini cocok dengan dengan program-programnya atau cita-cita Pak Prabowo gitu ya, atau malah ini menjadi semacam antitesis atau membuat rencana kerja menjadi berjalan mundur, Bung Meli. Jadi sekali lagi semua berada pada tangan seorang Presiden Prabowo Subianto di dalam mendireksi, mengatur bagaimana pemerintahnya ke depan. Kita tunggu saja kira-kira bagaimana reaksi atau perubahan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.